Netizen terkesan dengan kualitas makanan kafetaria perusahaan The Hype Corporation. Baru-baru ini, netizen telah mengumpulkan perhatian mereka pada Hype Corporation bukan karena artis mereka, tetapi karena makanan kafetaria mereka. Hype Corporation, rumah bagi grup K-pop global BTS, telah mendapatkan banyak perhatian dengan artis mereka seperti BTS dan Tomorrow by Together yang membuat comeback tahun ini. Setelah itu, Hype Corporation telah mengambil banyak usaha untuk mereka bergerak maju untuk berekspansi ke dunia lain. Namun, agensi telah mendapatkan perhatian untuk alasan yang sama sekali berbeda kali ini. Pada tanggal 2 Juni, seorang netizen membuat postingan dengan judul "Kualitas Makanan Kafetaria di Hype" di komunitas online dan menyertakan foto berbagai hidangan dari kafetaria perusahaan. Netizen mengungkapkan betapa terkesannya mereka dengan kualitas makanan dari kafetaria perusahaan. Dari masakan dari berbagai belahan dunia, Hype Corporation menyediakan makanan berkualitas tinggi untuk karyawan mereka. Faktanya, penyanyi Lee Hyun sebelumnya telah melakukan tur gedung perusahaan baru dan membagikan foto tentang kafetaria perusahaan. Dalam videonya, penyanyi itu terkesan dengan menu yang diposting di pintu masuk kafetaria karena berisi berbagai makanan. Yang kedua, pekerja pengiriman makanan paruh waktu mengungkapkan betapa tersentuhnya dia dengan pesan Suga BTS untuknya. BTS sering dibicarakan karena sikap mereka yang rendah hati dan baik, dan seorang pekerja pengiriman makanan paruh waktu India di Korea baru-baru ini berbagi insiden dengan para anggota yang memiliki kesan abadi padanya. Baru-baru ini, Klub FM, saluran radio yang berbasis di negara bagian Kerala, India, mewawancarai penduduk asli Kerala yang bekerja di Korea sebagai pekerja pengiriman makanan, di mana ia berbagi pengalamannya bertemu dengan anggota BTS. Dia mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan anggota RM, Jin, Jungkook, dan Suga, dan meskipun dia bukanlah seorang ARMY, dia terkesan dengan perilaku baik dan sopan mereka. Jika kamu bertanya kepada saya apakah saya penggemar BTS atau ARMY, saya tidak. Jadi, saya sudah bertemu 4 dari mereka, dan itu juga sebagai bagian dari pekerjaan saya. Orang-orang yang saya temui adalah Jungkook, RM, Jin, dan Suga. Jika kamu bertanya kepada saya tentang pengalaman, keempatnya luar biasa. Mereka tidak pernah membuat kami merasa memiliki sikap apapun tentang memiliki jutaan penggemar. Dia kemudian menceritakan insiden tertentu dengan Suga, mengungkapkan bagaimana Suga menghubungi dia dan menyuruhnya untuk meluangkan waktu dengan pengiriman dan untuk memastikan dia tiba dengan selamat. Saya terutama ingin menyebutkan satu contoh. Suatu ketika, Suga, hari itu hujan. Sebenarnya tidak ada pilihan bagi pelanggan untuk menghubungi kami, namun ada fitur yang disebut rider request. Dan di bagian permintaan itu dia menulis, "Ini hari hujan. Tidak masalah seberapa terlambat kamu, mengemudi dengan hati-hati." Bukankah itu kualitas super untuk dimiliki? Selama hari-hari pra-debutnya, Suga sendiri bekerja paruh waktu sebagai pekerja pengiriman makanan dan pernah mengalami kecelakaan mobil saat melakukan pengiriman, melukai bahunya dengan parah. Meski luka awalnya sudah sembuh, ia mengalami ketidaknyamanan karenanya dan akhirnya menjalani operasi bahu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Karena Suga sendiri tahu bagaimana rasanya di tempat kerja, penggemar sangat tersentuh dengan pertimbangannya untuk pekerja pengiriman dan memuji Suga karena telah menghubunginya. Yang ketiga, salah satu korban Chatum Jong Junyoung membuat petisi memohon perlindungan lebih. Skandal Burning Sun yang terjadi tahun 2019 akan selamanya dikenang sebagai salah satu skandal terbesar yang terjadi di Korea Selatan. Keterlibatan sejumlah selebriti dan pejabat kepolisian membuat kontroversi semakin menghebohkan karena mereka mengakui keikutsertaan mereka dalam berbagai kejahatan. Penyanyi Jong Junyoung terungkap sebagai salah satu pelaku utama skandal atas keterlibatan dalam ruang obrolan Kakao Talk yang terkenal.
Dilaporkan bahwa antara 2015 dan 2016, ia mendistribusikan dan membagikan rekaman di berbagai ruang obrolan. Dia dituduh merekam secara ilegal tanpa mendapatkan persetujuan dari para wanita, dan juga dituduh melecehkan banyak orang saat mereka tidak sadar. Meskipun ini mungkin terjadi 5 hingga 6 tahun yang lalu, para korban video dan chatroom Jong Junyoung masih menderita hingga hari ini karena trauma yang mereka alami. Kasus Jong Junyoung mungkin telah selesai, tetapi tampaknya tidak banyak yang dilakukan untuk para korban skandal tersebut. Salah satu korban telah melangkah maju untuk mengambil tindakan sendiri dengan membuat petisi resmi Blue House memohon perlindungan lebih bagi para korban. Sementara korban sebelumnya menjadi berita utama untuk menarik gugatannya terhadap Jong Junyoung, dia menjelaskan keputusannya untuk penarikan, serta alasan dibalik pembuatan petisi itu. Saya adalah korban yang menggugat Jong Junyoung untuk syuting ilegal 2016. Pada saat itu, sulit bagi saya untuk mengatasi dan mengakui bahwa saya telah menjadi korban. Itu bahkan lebih sulit karena seluruh situasi dipublikasikan dan lebih banyak perhatian diberikan padanya daripada biasanya. Saya menarik gugatan saya karena ketakutan yang saya miliki. Saya pikir bahwa saya akan digugat, tetapi juga litigasi jangka panjang yang pasti akan terjadi karena status sebagai selebriti yang membuat saya khawatir. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan posisi saya karena situasi yang tidak dipublikasikan saat itu. Tetapi sekarang saya ingin memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kesadaran mengenai pelaku sekunder di masyarakat kita. Pertama, kami menuntut tindakan disipliner terhadap YouTuber dan situs media yang menghina para korban. Saya sangat terluka oleh laporan tidak bertanggung jawab yang dibuat oleh media. Media digambarkan sebagai orang provokatif yang menggugat Jong Junyoung karena niat jahat karena dia memiliki perubahan hati. Pada satu titik, media melaporkan bahwa saya telah menyetujui pembuatan film yang tidak benar. Kedua, kami meminta agar bagian komentar di bawah laporan berita kejahatan dinonaktifkan. Saat insiden itu terus menjadi berita utama, saya menderita komentar jahat yang tidak ada habisnya. Setelah kejadian tahun 2016, saya menerima perawatan psikiatris dan tidak dapat melanjutkan studi dengan kondisi mental saya yang tidak stabil. Ketiga, kami mendesak agar undang-undang kejahatan seksual ditanggapi dengan serius. Pada tahun 2016 dan 2019, video Jong Junyoung dan gadis Jang Junyoung menduduki peringkat pertama di mesin pencari. Saya terkejut bahwa netizen secara aktif mencari rekaman ilegal. Saya tidak ingin hidup lagi setelah melihat itu. Terakhir, kami meminta perlindungan informasi pribadi para korban. Korban kekerasan seksual tidak pernah pulih sepenuhnya, namun sulit untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan bahwa pelaku akan membocorkan informasi pribadi korban selama proses gugatan. Sebagian besar korban gagal menerima kompensasi apapun setelah menderita kejahatan karena pembalasan yang dilakukan oleh pelaku. Kami percaya bahwa informasi pribadi korban harus dilindungi sama seperti proses pidana. Tulis pembuat petisi. Petisi itu menjadi viral di komunitas online setelah seorang netizen membagikannya dengan sesama pengguna komunitas mereka. Sejak diposting, lebih dari 13.000 orang menandatangani petisi itu untuk mendukung korban dan permohonannya. Sementara itu, Jong Junyoung dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada November 2019 dan sejak itu menjalani hukuman penjara. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.